Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang contoh-contoh peluang di kehidupan sehari-hari. Saya Rahmaisyah Fajriah. Saya Haidar Nafal Zaki. Saya Davi Suratasa. Saya Narojil Barjan. Selamat menyaksikan. Guys, gantian dong ngerjain tugasnya. Aku kan udah ngerjain A sama B, sisa C sama D. Siapa yang mau aja nih? Harus kerjain tuh yang C, susah banget tahu. Aku. Kamu aja. Nggak mau, pusing banget nih tampaknya. Aku juga gak mau kali ngerjain kayak gini. Udah, nggak usah berantem. Terus gimana dong? Kalau enggak, kita cari jalan tengahnya aja deh. Kalian sweet gunting batu kertas. Atau lempar koin juga bisa. Iya, tapi bedanya apa sih? Nah, kalau lempar koin itu pilihannya cuma 2, yaitu angka atau gambar. Jadi peluangnya itu 1/2. Berarti kemungkinan munculnya itu lebih sedikit ya? Nah iya, kalau sweet gunting batu kertas itu pilihannya ada 3, gunting, batu, sama kertas. Jadi peluangnya itu 1/3. Oh, jadi kemungkinannya lebih banyak ya dibanding lempar koin? Iya, makanya peluang di sweet gunting batu kertas itu beda sama peluang di lempar koin. Berarti peluang itu dipakai buat lihat kemungkinan suatu hasil terjadi ya? Betul banget, peluang itu sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Bahkan pas kalian lagi rebutan tugas kayak gini. Yaudah deh, Nar, kita situ aja yuk. Siap deh, yang kalah ngerjain soal C ya. Oke, sweet. Ya, aku kalah. Yeay, semangat ya ngerjain soal C. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dan teman-teman saya dari kelompok 8, dan pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang peluang, dimulai dari tujuan pembelajaran, pengertian, rumus, manfaat, jenis kejadian, hingga contoh soal. Simak videonya ya. Setelah mempelajari peluang, siswa diharapkan mampu memahami pengertian peluang dan kejadian, menentukan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, menghitung nilai peluang dari suatu percobaan seperti pelemparan koin atau dadu, membedakan kejadian yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi, menerapkan konsep peluang dalam kehidupan sehari-hari, serta melatih kemampuan berpikir logis, teliti, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Apa itu peluang? Peluang adalah nilai atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam matematika. Peluang digunakan untuk memperkirakan seberapa besar suatu kejadian dapat terjadi. Contoh sederhananya yaitu saat melempar koin. Ada 2 kemungkinan hasil, yaitu angka atau gambar. Karena kedua sisi memiliki kesempatan yang sama, maka peluang muncul angka adalah 1/2 atau 1/2. Secara umumnya, semakin besar peluang, semakin besar juga kemungkinan terjadi. Semakin kecil peluang, semakin kecil juga kemungkinan terjadi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan rumus peluang. Rumus peluang yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Apa sih itu PA? PA adalah peluang kejadian, sedangkan NA adalah banyak kejadian yang kita inginkan, dan NS adalah banyak seluruh ruang sampel. Nah, kalau teman-teman masih bingung, cara mudah membaca rumusnya adalah NA itu sama dengan jumlah yang kita mau dibagi dengan NS atau jumlah seluruh kemungkinan yang ada. Istilah dalam peluang. Supaya lebih mudah memahami peluang, ada beberapa istilah penting yang harus diketahui. Yang pertama adalah percobaan. Percobaan adalah kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu, contohnya melempar dadu atau mengambil kartu. Yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan hasil yang muncul dari suatu percobaan. Selanjutnya ada titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota dari sampel itu sendiri. Contohnya pada pelemparan dadu, titik sampelnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terakhir ada ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan titik sampel yang biasanya dilambangkan dengan huruf S. Lalu ada jenis kejadian. Di dalam peluang memiliki beberapa jenis kejadian. Yang pertama yaitu adalah kejadian. Jadi kejadian itu adalah
hasil dari suatu percobaan. Contohnya, muncul angka genap saat melempar dadu. Lalu, yang kedua, ada kejadian sederhana. Kejadian sederhana yaitu kejadian yang hanya memiliki satu hasil. Contohnya yaitu muncullah angka 3 saat kita melempar dadu. Lalu, yang ketiga, kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang memiliki lebih dari satu hasil. Contohnya, muncullah angka genap saat kita melempar dadu. Angka genapnya yaitu 2, 4, dan juga 6. Jenis kejadian lainnya yaitu yang pertama, kejadian saling lepas. Jadi, kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak bisa saling bersamaan. Contohnya, angka 2 dan 5 dalam satu lemparan dadu. Mengapa tidak bisa? Karena 2 dan 5 tidak dalam posisi sisi yang sama. Lalu, 2. Kejadian saling bebas. Jadi, kejadian saling bebas adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya, lempar koin dan juga lempar dadu. 3. Kejadian komplement. Kejadian komplement adalah kebalikan dari suatu kejadian. Dalam kebalikan komplement, ia memiliki rumus, yaitu P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Contohnya, peluang tidak muncul angka genap. Manfaat peluang. Manfaat peluang ada banyak. Salah satunya adalah memprediksi cuaca, lalu menentukan strategi permainan, digunakan dalam bisnis dan ekonomi, digunakan dalam statistik dan penelitian, dan juga membantu mengambil keputusan. Lalu, ada contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Yang pertama, ada undian hadiah. Lalu yang kedua, ada peluang menang game. Lalu yang ketiga, ada menentukan kemungkinan lulus ujian. Lalu yang keempat, ada peluang mendapatkan kartu tertentu. Contoh-contoh peluang ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengapa demikian? Karena di kehidupan kita banyak sekali kejadian yang kemungkinan dapat terjadi. Mari berlatih mengerjakan contoh soal rumus dasar peluang. Sebuah dadu dilempar 1 kali, lalu kita ditanya berapa peluang muncul angka genap. Di dadu ada angka 1 sampai dengan 6. Nah, angka genapnya adalah 2, 4, dan juga 6. Berarti ada 3 kemungkinan yang kita inginkan. Sedangkan seluruh kemungkinan pada dadu ada 6 angka. Jadi, peluangnya adalah 3/6. Dan 3/6 bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Itu artinya peluang muncul angka genap itu setengah dari seluruh kemungkinan. Sekarang kita coba contoh soal yang lain biar makin paham. Di sebuah kotak terdapat 5 buah bola merah dan 3 buah bola biru. Jika kita ingin mengambil bola biru, berapa peluangnya? Pertama-tama, mari kita lihat dulu jumlah bola biru, yaitu 3, lalu jumlah keseluruhan bolanya, yaitu 8, karena 5 ditambah dengan 3 sama dengan 8. Nah, kita masukkan ke rumus, jadi peluangnya adalah 3/8. Itu artinya, dari 8 kemungkinan bola terambil, ada 3 kemungkinan mendapatkan bola biru. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu peluang adalah kemungkinan suatu kejadian terjadi. Yang kedua, dalam peluang terdapat ruang sampel dan juga titik sampel. Lalu yang ketiga, peluang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rumus dasar peluang yang perlu kita ingat, yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Lalu kesimpulan yang terakhir, materi peluang membantu kita memperkirakan kemungkinan suatu kejadian. Terima kasih telah menonton penjelasan materi tentang peluang dari kelompok 8. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.